Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam mata pelajaran ilmu penyakit penunjang diagnosa hari ini yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan melanjutkan materinya. Kemarin sudah tentang sistem saraf, selanjutnya kita akan belajar tentang penyakit yang ada pada sistem integumen atau penyakit yang ada pada sistem kulit. Dan untuk hari ini saya akan mengajarkan tentang penyakit sistem integumen yang pertama, yaitu tentang penyakit peradangan pada kulit atau biasa yang paling umum itu adalah disebut sebagai dermatitis. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dilancarkan kegiatan kita untuk hari ini. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, kita mulai untuk pembelajarannya. Sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu, silakan kalian ikuti materinya sampai selesai. Dan jika ada yang ditanyakan, silakan langsung tanyakan saya. Dan juga tetap menggunakan masker, tetap di rumah, jangan keluar-keluar jika memang ada yang mendesak untuk keluar. Silakan menggunakan masker dan selalu cuci tangan setelah beraktivitas di luar rumah. Itu ya, kita mulai untuk materinya. Yang pertama saya akan ajarkan yaitu penyakit pada kulit yang diakibatkan akibat peradangan atau biasa kita sebut sebagai penyakit dermatitis, atau biasa kalau di rumah sakit nama lainnya itu adalah eksim biasanya. Eksim atau dermatitis, kerusakan pada kulit. Ini sering dialami oleh setiap orang. Sering, mau dari mulai anak-anak sampai mbah-mbah usia baru lahir pun akan mengalami dermatitis biasanya jika memang ada kelainan di kulitnya. Apa sih yang dimaksud dengan dermatitis itu? Untuk yang dimaksud dengan dermatitis itu adalah peradangan kulit. Peradangan kulit di bagian epidermis dan dermisnya, di bagian luar maupun di bagian tengah. Bagian kulit itu kan ada epidermis, dermis, dan dedermis. Dedermis itu yang paling dalam, bersentuhan dengan jaringan yang lain. Nah, ini yang paling luar, dermis maupun dedermis yang di luar. Definisinya itu adalah peradangan kulit di bagian epidermis dan dermis akibat respon terhadap pengaruh faktor eksogen atau faktor endogen, maksudnya eksogen dari dalam maupun dari luarnya. Itu yang dimaksud dengan dermatitis. Gambaran klinisnya yang paling sering itu muncul atau gejala yang muncul pada kulit seseorang yang mengalami dermis itu adalah yang pertama itu adalah eritema biasanya. Eritema itu apa? Biasanya bercak warna merah. Kalau kalian merasa gatal-gatal terus muncul bercak-bercak merah, nah itu eritema namanya. Biasanya gejala yang akan muncul pertama itu adalah eritema. Setelah eritema itu gatal-gatal kalian garuk terus-terusan, itu muncul edema atau pembengkakan. Biasanya edema itu pembengkakan. Setelah edema biasanya muncul papul atau di dalamnya itu ada cairannya istilahnya. Vesikel itu adalah di dalamnya itu terlalu banyak sel darah putih membentuk sejenis nanah. Setelah itu squama dan lichenifaksi namanya. Gejala subjektifnya, ini gejala klinisnya ya pada kulit. Gejala subjektifnya, gejala yang akan sering dialami oleh seseorang itu biasanya awalnya itu adalah gatal-gatal. Ini adalah gejala dari dermatitis yang paling akan sering dialami orang yang mengalami penyakit kulit ini, dermatitis. Penyebabnya untuk penyebab dari luar itu eksogen, itu biasanya dari bahan kimia, dari fisik orang tersebut yang mudah alergi, ataupun dari mikroorganisme atau bakteri jenis yang lain-lain, dari virus, bakteri, atau dari tungau atau jamur. Itu biasanya ini dari eksogennya, penyebabnya dari eksogen, dari luar biasanya akan muncul seperti itu. Pokoknya kalau gejalanya muncul seperti ini itu udah dipastikan bahwa itu gejalanya itu adalah penyakit dari dermatitis biasanya.
Untuk endogen ini biasanya dari kelainan yang ada pada kulitnya atau kelainan di dalam tubuhnya. Contoh endogen itu seperti apa? Mudah alergi, itu endogen. Ada alergi, riwayat alergi, itu endogen biasanya penyebabnya. Ada keluarganya yang pernah mengalami penyakit-penyakit yang lain sehingga mengalami kelainan pada imunitas tubuhnya, itu juga termasuk penyebab dari dermatitis endogen maksudnya. Gejala klinis selain yang di sini yang paling jelas itu adalah ini. Gejala klinis yang pertama itu memang adalah gatal. Tetapi berdasarkan stadiumnya maupun subakut maupun sampai kronis itu memiliki gejala khasnya sendiri-sendiri. Tidak sama biasanya. Gejala pada stadium awal itu atau stadium akut yang biasa untuk akut ini biasanya sembuh sendiri, tetapi perlu penanganan khusus untuk perawatannya. Akut di sini gejala yang akan muncul itu adalah eritema sama. Eritema itu adalah peradangan bentuk, biasanya kulitnya ada bercak-bercak merah. Tetapi eritemanya di sini bentuknya itu hanya sekitaran yang mengalami di dermatitis, masalah penyakit dermatitis saja eritema. Kalau di bagian tangan ya hanya tangan, di lengan ya lengan saja biasanya eritema. Bercak-bercak warna merah. Biasanya nanti eritema bercak merahnya itu tidak menumpuk, maksudnya itu biasanya kulit kecil agak terpisah biasanya nanti bentuknya. Itu eritema. Habis itu edema, pembengkakan vesikel atau bula, ada cairan di dalam bengkaknya, cairannya di situ ada sel darah biasanya nanti ada. Habis itu erosi atau eksudasi. Erosi ini maksudnya kulit sekitarannya itu ada putih-putihnya akibat pecah biasanya nanti. Ini ketika sudah pecah tidak ada nanah, tidak berwarna putih, biasanya bening. Ketika pecah kering, putih, ada bentuk-bentuk putih. Nah itu eksudasi, itu namanya erosi dan eksudasi. Dan di sekitarannya itu biasanya tampak basah nanti. Untuk erosi dan eksudasi, yang cairan yang di sini, yang bula, yang warna putih, karena terlalu banyak sel darah putihnya, biasanya erosinya ketika pecah itu baru disebut erosi dan eksudasi. Tapi belum ngering ya, tampak basah. Kalau kering itu berarti sudah masuk ke bagian sini, subakut. Eritema berkurang, tidak ada warna merah, tetapi eksudatnya bentuk cairannya, edema dan vesikel atau bulanya itu pecah dan terjadi erosi atau cairannya itu menyebar dan mengakibatkan eksudat atau pengeringan cairan, kering jadinya. Nah itu menjadi krusta. Krusta ini maksudnya warna putih akibat cairan darah putih yang pecah. Di sini itu namanya krusta. Terus selanjutnya yang paling parah itu adalah kronis. Setelah ini biasanya nanti akan kering, mengering, krusta, kering, atau skuama, ada skuamanya, hiperpigmentasi, ketebalan kulitnya dengan fiksi dan papul, mungkin terdapat erosi atau eksplorasi karena garukan. Biasanya nanti kalau digaruk-garuk biasanya kulitnya mengelupas nanti. Ada seperti kulit yang mengelupas. Nah ini itu udah termasuk sebagai kronis namanya, itu udah masuk ke tahap kronis. Contoh kalian garuk-garuk terus belum bentuknya warna putih malah merah-merah, nah itu masih akut. Tetapi yang maksud kronis itu adalah ketika sudah ada benjolannya dan di dalamnya terdapat cairannya berwarna putih, bukan nanah ya, itu bula, cairan berwarna putih terus pecah terus kering, nah itu udah masuk ke tahap kronis dia. Kalau tidak langsung hilang dan sembuh, itu langsung masuk ke tahap yang kronisnya nanti. Itu ya gejala-gejalanya.
Itu adalah gejala dari dermatitis. Terus untuk dermatitis sendiri itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu adalah disebut sebagai dermatitis kontak iritan, atau dia disingkat DKI. Jarang disingkat DKI. Dermatitis kontak iritan. Maksudnya di sini adalah dermatitis akibat dari adanya iritasi dari luar, luka dari luar. Penyebabnya itu biasanya bahan iritan. Bahan iritan maksudnya di sini apa? Contoh pelarut, deterjen. Biasanya pada dermatitis itu sering terjadi akibat deterjen ya. Terutama pada ibu-ibu. Ketika menyuci terus tiba-tiba tangannya panas, terus gatal-gatal, luka sering digatal terus berbentuk seperti benjolan tapi lembek, cair. Nah, itu udah masuk dermatitis kontak iritan. Minyak pelumas, asam, alkali, dan serbuk kayu ini adalah penyebabnya. Kelainan yang kulit yang timbul ditentukan berdasarkan ukuran molekul, maksudnya itu di dalam zatnya, tergantung di sana apa. Ada beberapa orang ya memang jika jenis cairannya, jenis bahan iritannya itu terlalu keras, contoh kayak seperti pemutih baju, itu bahan iritannya lumayan keras dia. Daya larut, konsentrasi, vakuum, suhu bahan iritannya itu memang terlalu panas. Ini yang mengakibatkan dermatitis kontak iritan. Lama kontaknya ini juga ya, biasanya ada yang biarpun sebentar juga bisa mengakibatkan dermatitis. Contoh nyuci baju sebentar aja bersentuhan dengan zat cairannya itu biasa mengakibatkan dermatitis. Tapi ada kalanya orang kalau kulitnya itu kuat dan tebal itu biasanya sulit, agak sedikit lama. Jika kontaknya agak sedikit lama dia. Kalau baru sebentar itu nggak ada masalah. Tetapi ketika kontaknya terlalu lama, nyucinya terlalu lama, contohnya yang paling sering ya pas nyuci baju ataupun nyuci piring itu terlalu lama, itu baru akan mengakibatkan dermatitis. Kekerapan, oklusi, gesekan, dan trauma fisik, suhu dan kelembapan lingkungannya sendiri itu yang menjadi faktor utama dari dermatitis kontak iritan penyebabnya. Dermatitis kontak iritan faktor individu. Salah satu juga penyebabnya itu adalah faktor individunya itu sendiri. Faktor individu itu termasuknya apa saja? Ketebalan kulitnya. Ketebalan kulit di sini dilihat dari mana? Kalau kulit biasanya yang kulitnya putih itu biasanya bagian epidermisnya itu agak sedikit tipis. Itu yang paling mudah terkena dermatitis biasanya nanti. Dan juga pada usia di bawah 8 tahun, pada anak-anak biasanya. Contoh kena sabun dewasa, sabun mandi lah istilahnya, sabun mandi yang khusus untuk dewasa padahal masih anak-anak, itu juga dapat mengakibatkan iritasi dan mengakibatkan penyakit kulit disebut dermatitis biasanya. Ras kulit hitam lebih tahan. Ras di sini yang seperti yang saya sebutkan, kalau kulitnya putih itu biasanya agak sedikit tipis. Makanya kalau kulitnya hitam itu berarti epidermisnya itu agak sedikit tebal. Nah, ini yang lebih jarang terkena biasanya. Jenis kelamin, insiden wanita lebih banyak. Untuk di sini untuk bahan iritan, dermatitis kontak iritan ini biasanya terjadi pada perempuan. Kenapa? Karena biasanya bahan iritannya itu ya seperti buat cuci-cuci. Jadi yang nyuci banyak kan perempuan, ini yang mengakibatkan jenis kelamin pada perempuan itu yang sering terkena dermatitis. Untuk penyakit kulit yang pernah atau sedang dialami, ada penyakit kulitnya, ini juga penyebab dari dermatitis kontak iritan. Misalnya dermatitis atopik, dermatitis yang diakibatkan oleh penyakit-penyakit bawaan dari keluarga, itu maksud dermatitis atopik ya.
Itu tadi dermatitis kontak iritan. Dermatitis kontak iritan itu dibagi menjadi dua, akut dan kronis. Dermatitis kontak iritan akut itu penyebabnya iritan kuat. Kulit biasanya gejala yang akan muncul itu kulit merasa pedih atau panas, tampak bercak-bercak merah, vesikal atau bula ketika sering digaruk. Ada benjolan cair, batas tegas, maksudnya di sini tidak terlalu besar ya, tidak terlalu melebar, menonjol saja tapi biasanya agak kecil. Gejala muncul segera tetapi dapat lambat. Gejalanya bisa langsung, bisa juga agak sedikit lambat. Biasanya kalau udah sering digaruk baru muncul vesikal dan bula. Tapi kalau tidak digaruk, dibiarkan hanya merah-merah saja biasanya. Akut ya. Dan untuk yang kronisnya itu kontak dengan iritan lemah berulang. Maksudnya kronis di sini sering terkena kontak, setiap kontak selalu ada gejala dari dermatitis. Contoh, kalian nyuci pertama tidak ada, dan kedua kalian nyuci lagi tidak muncul, ketiga malah muncul. Nah, itu masih akut. Tetapi yang dimaksud dengan kronis itu setiap kalian kontak dengan bahan iritan ini selalu terkena dermatitis. Nah, itu yang dimaksud dengan dermatitis kontak kronis. Gesekan sabun, pelarut, tanah, bahkan air ini mengakibatkan dermatitisnya. Setiap kalian kena, kalian pasti ada peradangan pada kulit atau dermatitis pada kulit kalau kalian kena bahan-bahan ini. Waktu dan kontak berulang merupakan faktor penting paling sering ditemui. Gejala kulit kering sama seperti yang tadi, dermatitis hampir gejalanya sama, erythema, squama. Biasanya ditentukan untuk yang disebut akut maupun kronis biasanya sering dan berapa lamanya terkena. Itu biasanya penilaiannya berdasarkan itu. Pengobatan untuk dermatitis kontak iritan itu biasanya hindari pajanan dengan bahan iritan. Biasanya jika sering terkena iritasi atau luka terus muncul penyakit radang pada kulit atau dermatitis, itu biasanya kita anjurkan agak sedikit kurangi bersentuhan dengan bahan iritan. Contoh, kalian sering nyuci terus tiba-tiba kena, berarti yang menjadi masalah itu adalah bahan iritannya. Sabun cucinya itu biasanya kita hindari, yang itu tidak dianjurkan sering terkena bahan iritannya itu. Tapi kalau memang terpaksanya biasanya kita anjurkan untuk menggunakan sarung tangan biasanya, maupun kimiawi. Biasanya sembuh sendiri. Ini untuk yang dermatitis kontak iritan ini biasanya nanti bisa sembuh sendiri, tapi lebih baiknya itu biasanya kita anjurkan untuk kasih pelembab kulit. Salep kulit. Nah, itu kita anjurkan untuk digunakan saja supaya tidak terjadi iritasi, gatalnya tidak terlalu parah biasanya nanti. Untuk peradangan, kalau memang sudah muncul ruam merah terus ada benjolan cair di dalam cair, biasanya kita kasih salepnya jenisnya kortikosteroid topikal salep. Bentuk obatnya itu kortikosteroid namanya. Peralatan pelindung sewaktu bekerja. Nah, ini seperti yang saya terangkan tadi, biasanya kita anjurkan untuk menggunakan sarung tangan kalau memang mudah iritasi kulitnya jika terkena bahan-bahan kimia. Nah, ini gambaran dari dermatitis kontak iritan. Ini yang paling parah. Nah, yang dimaksud dengan bula ini adalah ini. Ada benjolan. Awalnya ini merah. Awalnya gatal-gatal, digaruk, bintik-bintik merah muncul. Setelah bintik-bintik merah, habis itu bentuk benjolan seperti ini. Benjolannya di sini adalah cair putih, bukan keruh ya, tapi bening biasanya nanti. Ini dermatitis kontak iritan. Selanjutnya ada yang disebut sebagai dermatitis kontak alergik. Ini yang paling sering dialami oleh setiap orang.
Dermatitis kontak alergi itu penyebabnya alergen atau bahan kimia yang mengakibatkan alergi. Yang memang ada alerginya biasanya nanti di dalam kulit. Banyak. Contoh kalian kena udara dingin terus kalian merasa gatal-gatal. Nah, itu dermatitis kontak alergik namanya. Kalau memang gejalanya muncul seperti dermatitis, ada awalnya kemerahan, terus benjol, cairan putih, bening, muncul lah itu dermatitis kontak alergen. Ini biasanya terjadi. Ini penyebabnya alergi bahan kimia. Bahan kimia ini hampir sama. Ini yang jarang agak sedikit sulit dibedakan antara bahan kontak alergik dengan iritan ya, bahan iritan hampir sama. Tapi yang paling sering perbedaannya itu di bagian alerginya. Ada alergi biasanya. Contoh sering makan makanan yang banyak protein, tiba-tiba gatal, nah itu dermatitis kontak alergi juga. Faktor yang mempengaruhi potensi sensitisasi alergen. Maksudnya di sini adalah potensi terlalu sensitif terhadap bahan alergi biasanya. Ini faktor yang mempengaruhi. Derajat pejanan maksudnya berapa lama terpaparnya, luas penetrasi di kulit, luas dari dermatitis penyakit peradangan kulitnya itu sendiri. Luasnya seberapa yang ada di kulit. Harusnya dermatitis kalau memang akut itu biasanya kalau terkena di bagian jari saja biasanya hanya jari saja. Tapi kalau sampai melebar di tangan, terus di dada, nah itu biasanya luas penetrasi di kulit, itu kontak alergik namanya. Gejala klinis dermatitis kontak alergi, ini gejala-gejalanya sebenarnya hampir sama sih. Untuk gejala-gejalanya tidak terlalu jauh berbeda. Gejalanya gatal, bercak eritema batas jelas, diikuti edema, papula vesikal atau gula. Akut ya gejalanya ini, kronis gejalanya hampir sama. Seperti dermatitis kontak iritan, hampir sama. Sulit dibedakan dengan dermatitis kontak iritan kronis. Nah, ini maksudnya. DKA itu agak sedikit sulit dibedakan. Karena untuk pajanannya, untuk penyebabnya itu hampir sama mereka. Jadi agak sedikit sulit untuk membedakannya. Untuk pengobatan DKA sebenarnya hampir sama seperti dermatitis kontak iritan. Hindari kontak dengan alergen penyebab. Contoh kalian alergi terhadap jenis makanan ini, ya jangan dimakan. Kalian ada alergi terhadap udara dingin, kalian hindari tempat-tempat yang dingin. Terus obatnya ya jenis kortikosteroid seperti yang saya sebutkan tadi. Dan kompres. Untuk kompresnya di sini kita gunakan kompres dingin ya, supaya tidak terjadi pembengkakan saja. Untuk dermatitis kontak alergi ringan, pengobatan sistemik cukup berikan kortikosteroid topikal. Untuk yang bentuk alergi ini biasanya obatnya itu diminum ya, yang paling sering. Tapi jenisnya itu kortikosteroid. Ada juga kortikosteroid yang dioleskan, tetapi biasanya nanti yang paling diutamakan itu adalah kalau alergi. Kita ketahui kalau itu jenis dermatitisnya akibat alergi, itu biasanya kita kasih obat kortikosteroid yang jenisnya itu adalah oral bentuknya, langsung diminum saja biasanya. Ini ya pengobatan DKA. Ini dermatitis kontak alergi. Perbedaannya adalah di sini. Biasanya ruam merah terus seperti ini. Kalau yang dermatitis iritan itu bentuknya seperti ini. Paling banyak itu adalah benjolan seperti ini. Tapi untuk alergi biasanya langsung kulitnya seperti ini dia. Rusak. Seperti pecah-pecah biasanya nanti. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah ada jenis dermatitis atopik. Ini yang paling sering dialami oleh manusia, dermatitis atopik.
Dermatitis atopik itu adalah peradangan kulit kronis residif disertai gatal dan berhubungan dengan atopik. Maksudnya atopik di sini itu adalah penyakit-penyakit bawaan lainnya atau sekumpulan penyakit-penyakit yang lain yang ada di tubuh seseorang itu sendiri atau keluarganya ada yang mengalami penyakit kulit. Nah, itu yang dimaksud dengan penyakit dermatitis atopik. Penyebabnya itu adalah faktor konstitusional dan pencetus. Maksudnya untuk penyebab utamanya tidak terlalu diketahui, tetapi yang paling sering ditemukan itu adalah faktor konstitusional, maksudnya kondisinya, keadaan pasiennya sendiri. Contoh ada penyakit alergi, terus penyakit pernafasan, itu biasanya muncul dermatitis atopik. Dan faktor pencetusnya 70% penderita itu diakibatkan oleh riwayat stigmata atopi. Maksudnya itu adalah kelainan bawaan, penyakit-penyakit bawaan atau penyakit yang ada pada keluarganya sendiri. Contoh penyakit bawaan itu apa saja? Asma, bronkial, rinitis alergik, dermatitis atopik. Dalam keluarga, ini penyakit yang ada di dalam keluarganya. Ada yang mengalami penyakit-penyakit yang ini, biasanya seseorang itu akan mudah terkena. Biasanya 70% penderita itu disebut dermatitis atopik. Atopi diturunkan, 80% penderita ditemukan peningkatan alergi ini. IgE ini adalah hormon untuk penangkal alergi ya. Terlalu tinggi ini mengakibatkan munculnya alergi dalam serum. Untuk gejalanya itu gatal atau biasa disebut pruritus namanya. Habis itu muncul papul, likenifikasi, dan lesi. Maksudnya ini retak, ada seperti luka, retak-retak kulitnya kering, luka, terus tiba-tiba berupa eritema, ada sekitarannya di sana itu kemerahan, hampir sama seperti ini. Nah, ini retak-retak seperti ini dia. Kalau dermatitis alergi maupun iritan yang pertama itu biasanya tidak akan retak. Tetapi untuk atopik biasanya langsung seperti ini, merah semua, terus ada seperti retak kayak kulitnya mau mengelupas biasanya. Itu perbedaan dermatitis atopik ya. Itu yang dimaksud dengan likenifikasi dan lesi. Eksamatosa berupa eritema. Papula vesikel sama, erosi, eksplorasi, dan krusta, pengeringan, kering, putih biasanya muncul nanti. Gambaran klinis yang lebih jelas itu seperti ini. Kulit kering dan sukar berkeringat, ambang gatal rendah, mudah gatal bila berkeringat. Nah, itu berarti ada dermatitis atopik namanya. Biasanya karena bawaan. Beberapa kelainan yang menyertai serosis kutis, serosis, iktiosis, hiperlinis, palmaris, pampholics. Ini jenis-jenis dari penyakit dermatitis, penyakit kulit di bagian di bagian dermis biasanya ini. Mudah timbul kontak, urtikaria, reaksi anafilaksis terhadap obat. Ini gambaran klinisnya ya. Ketika dikasih, biasanya kalau di rumah sakit, kalau memang ada alergennya, contoh kalian sering lihat disuntik untuk mengetahui alergi, nah itu reaksi anafilaktik biasanya terhadap obat dikasih. Kalau memang ada seperti itu, berarti ada resiko bahwa orang tersebut gampang untuk terkena dermatitis atopik atau sengatan serangga. Ini adalah gambaran klinisnya. 3 bentuk dermatitis atopik berdasarkan terkenanya, berdasarkan siapa yang terkena. Untuk bentuk infantil atau bentuk yang dialami oleh 2 anak usia di antara 2 bulan sampai 2 tahun, itu biasanya itu terkena di bagian pipi, dahi. Untuk dermatitis atopik sendiri itu memiliki tempat-tempat khusus terkena ya, berdasarkan bentuknya. Tempatnya itu ada di bagian pipi. Kalau kalian lihat anak-anak yang tiba-tiba ada bintik-bintik merah
di bagian pipi, terus seperti kayak mau mengelupas, dahi, sekal badan, leher. Nah, ini berarti itu dermatitis atopik, bentuknya infantil biasanya. Disebut bentuk infantil. Untuk yang di atas 3 sampai 11 tahun itu biasanya di bagian lipatan siku. Biasanya terjadi akibat terlalu sering menggunakan pampers pada anak-anak. Itu lipatan siku, lipatan lutut, leher akibat keringat yang terlalu banyak, aktivitasnya terlalu tinggi, mudah berkeringat. Nah, ini bentuk dari dermatitis akut anak. Untuk yang remaja itu adalah ini, bentuk remaja dan dewasa. Biasanya terkena di bagian muka, leher, lipat siku, lipat lutut, dan itu sejajar simetris biasanya. Contoh di bagian muka, kena di pipi kiri, di pipi kanan juga akan terkena. Itu maksudnya. Di leher sejajar, lipat siku juga iya. Itu dermatitis atopik, bentuk remaja dan dewasa. Pengobatannya yang paling sering dilakukan itu adalah, berarti belum diketahui, masih karena sering terjangkiti, jadi untuk pengobatan yang paling sering dilakukan itu adalah langsung dikasih obat saja, antihistamin. Biasanya dikasihnya obatnya ini. Kalau infeksi sekunder biasanya antibiotik, maksudnya diakibatkan karena infeksi, biasanya kita kasih antibiotik. Kalau memang kelainan kulitnya itu sudah terlalu parah, kortikosteroid sistemik atau dikasih obat pil biasanya. Selain itu, pengobatan tokopela bergantung pada jenis kelainan kulitnya. Pada bayi biasanya kita kompres. Ini ya untuk pengobatannya. Silakan kalian baca dan dipahami. Untuk yang terakhir, untuk pada anak biasanya menggunakan sabun non alkali berlemak. Maksudnya di sini yang zat kimianya itu tidak terlalu pH-nya tinggi ya. Contoh untuk sabun untuk bayi khusus. Nah, kalian ada sabun bayi khusus, nah itu biasanya non alkali itu. Itu yang paling dianjurkan untuk penyakit dermatitis atopik. Sebenarnya untuk penyakit dermatitis yang lain juga boleh digunakan sabun. Kalau memang takut menggunakan sabun yang biasa dibeli di pasaran untuk orang dewasa, itu yang lebih bagus itu adalah sabun bayi. Nah, itu yang paling aman biasanya dianjurkan untuk yang mengalami penyakit kulit. Ini ya dermatitis atopik. Nah, ini yang saya maksud tadi, bentuknya merah-merah, kering, dan biasanya agak sedikit retak, mau mengelupas. Itu dermatitis atopik. Untuk atopik dermatitis pada anak, ini kalau di wajah seperti ini dia. Ada juga yang seperti atau biasa disebut itu biang keringat. Nah, itu juga dermatitis atopik namanya. Oke, itu saja untuk penyakit dermatitis kita hari ini, tentang penyakit kulit. Salah satu penyakitnya itu adalah dermatitis atau eksim, peradangan yang ada pada kulit. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan penyakit tentang integumen lagi. Penyakit yang kedua itu berdasarkan infeksinya. Tadi tentang peradangan, yang paling sering itu adalah tentang dermatitis. Untuk infeksi nanti saya akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan langsung tanyakan ke saya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, saya akhiri. Sebelumnya saya ingatkan lagi, tetap jaga kesehatan, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian. Jika memang butuh untuk keluar, ada keperluan mendesak untuk keluar rumah, silakan kalian selalu gunakan masker dan cuci tangan setelah beraktivitas. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.